Ya, saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum. Terjadi kasus mutilasi warga di Kabupaten Mimika, Papua. Terbaru, ada bertambah 2 orang oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini. Keduanya, berdasarkan hasil pendalaman kasus, ikut menikmati uang rampasan senilai 250 juta rupiah. Sebelumnya, sebanyak 6 prajurit TNI Angkatan Darat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, Papua. Penetapan tersangka 6 orang TNI AD itu dilakukan oleh Polisi Militer atau POM, TNI AD. Polda Papua Tengah melakukan penyelidikan atas temuan 2 jenazah korban mutilasi yang ditemukan di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Di Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani menyebutkan, para pelaku berjumlah 9 orang. Sebanyak 6 diantaranya adalah oknum anggota TNI. Terkini ada 8 orang. Sementara itu, korban berjumlah 4 orang. Kepada korban, para pelaku berpura-pura ingin menjual senjata api. Para korban kemudian tertarik dan mendatangi para pelaku dengan membawa uang 250 juta rupiah. Faizal mengatakan, pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Timur, di SP1, Distrik Mimika Baru, para pelaku bertemu dengan korban dan membunuh mereka. Setelah melakukan pembunuhan, para pelaku memasukkan jenazah ke dalam mobil korban dan membawanya ke Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka untuk dibuang. Pelaku lebih dulu memasukkan korban ke dalam karung. Setelah membuang para korban ke Sungai Kampung Pigapu, para pelaku menuju ke jalan masuk galian Cekali Iwaka untuk membakar mobil Toyota Calya yang disewa oleh korban. Keesokan harinya, para pelaku kembali berkumpul di gudang milik salah satu pelaku berinisial APL dan membagikan uang 250 juta rupiah yang mereka rampas dari korban. Sejauh ini bukti permulaan cukup, 6 sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena status proses hukumnya juga sudah meningkat menjadi penyidikan. Yang kami gali terus adalah siapa lagi, karena kami tidak akan berhenti di situ. Dan ini kan sudah menjadi prosedur tetap kami. TNI, apapun
tindak pidananya kami akan memproses sampai ke akar-akar. Kami tidak akan berhenti sampai di situ. Terbukti kita sudah mendapatkan 2 lagi, walaupun belum kita tetapkan tersangka, tetapi terus pendalaman, karena 2 ini, tambahan ini, juga ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana itu. Hal ini juga sudah dapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo dengan memberikan instruksi ke Andika Perkasa. Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, diberikan oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum.